ratio atau CAR ini adalah total modal dibandingkan aset. Maksudnya gimana sih ini? CAR ini menunjukkan kekuatan perbankan tersebut, semakin besar semakin bagus. Jadi kalau dari Bank Indonesia standarnya itu di atas 8% sehat. Nah nanti kita lihat ya BCA itu CAR-nya berapa. Jadi CAR yang bagus itu di atas 8% kalau standar dari Bank Indonesia. Terus kemudian kita lihat lagi rasio perbankan atau tingkat kredit macet itu sebaiknya di bawah 5%. NIM, pendapatan bunga dibandingkan dengan aset produktif. Jadi kalau di perbankan kita nggak bisa ngelihat cuman kayak profitability aja, kita mesti ngelihat beberapa rasio ini. Kalau ini standar dari BI, itu NIM yang bagus di atas 6%. Kemudian ada BOPO, BOPO itu beban operasional, pengeluaran operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Nah kalau yang CAR, CAR tadi lebih tinggi, lebih bagus, NPL lebih rendah, lebih bagus, NIM lebih tinggi, lebih bagus. Kalau BOPO ini standarnya yang bagus di bawah 92%. Lebih kecil, lebih bagus. Ya. Kemudian untuk rasio perbankan yang lain adalah LDR. LDR adalah total kredit dibandingkan dengan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu ya dana pihak ketiga plus modal disetor ya. Jadi teman-teman perhatikan LDR-nya ini kalau dari BI angkanya 78 sampai 92% standarnya. Nah, kemudian untuk rasio perbankan yang berikutnya adalah kasa. Kasa ini artinya apa? Rasio dana murah yaitu tabungan dan giro dibandingkan dengan dana mahal. Artinya gini, kalau dana murah teman-teman cuma bayar bunga, teman-teman kalau misalkan punya bank harus bayar bunga tuh cuma dikit doang kan. Sedangkan kalau deposito itu kan teman-teman harus bayar bunganya itu mahal kalau punya bank ya ke deposan gitu. Jadi bank itu secara laporan keuangan kalau kita lihat casa dia semakin besar, rasio dana murahnya semakin besar, itu semakin bagus. Capital Adequacy Ratio BCA, standar dari BI 8%. Ini di sini dia 22%. Ada kuartal 2, masih sangat bagus sekali. Ya ini rata-rata dia di atas 20%, 21, 22, 23, dia sempat naik terus, 20, ini 2020 sempat turun dikit. Ini kalau dianyualkan di angka 22,5%. Terus kemudian non-performing loan-nya dia di kuartal 2, aku lihat di sini aja ya teman-teman ya. NPL-nya yang bagus di atas di bawah 5%. Ini dia 1%, agak naik dikit. Ini kalau dibandingin dengan sebelum-sebelumnya ini rendah banget. Ini dia 1%. Terus kemudian untuk rasio dana murahnya dia ini masih stabil, nggak terlalu banyak berpengaruh. Terus kemudian BOPO, beban operasionalnya dia, ini agak naik ya, 66% dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya 59%. Nah, kemudian untuk NIM-nya ini saya lihat data yang ini aja. Ini salah tulis ini. Yang benar yang ini. Ya, yang benar yang ini ya. NIM-nya 6,1%. Jadi masih oke. Terus kemudian LDR-nya ini masih oke juga. Nah, kalau secara teknikal gimana? Teknikal si BBCA ini teman-teman be very careful kalau masuk sekarang buat trading itu aku nggak rekomen banget. Kenapa? Karena ini ada candle ini ya, teman-teman. Candle ini tanda pembalikan arah. Kalau yang udah belajar di workshop Super Trader, ini candle kecil keluar setelah kenaikan tajam dan ini berada dekat dengan resisten yang kuat ya. Ini tanda pembalikan arah gitu. Jadi tanda pembalikan arah jangka pendek. Kalau yang buat investing biarin aja, hold aja, dia masih bagus. Oh ya, aku lupa untuk bahas yang lain-lain ya. Valuasi BCA, valuasinya ini mesti dianyualkan jadi kayak gini.
valuasinya BCA ini udah agak mahal ya teman-teman ya. Jadi kalau dibandingkan dengan harga wajarnya memang dia udah agak mahal, dia nggak valued, terus kemudian lagi nggak terdiskon, terus kemudian ini daily-nya dia juga lagi sideways banget, wait and see gitu. Jangan trading dulu di situ. Nah kemudian yang baru aja keluar ini juga Bank Jawa Barat ya. Jadi kita bahas yang keluar aja nih ya, yang masih baru ini datanya udah keluar. Nah ini Bank Jawa Barat, teman-teman perhatikan. Capital adequacy ratio kalau dibandingin sama BCA jauh banget. BCA tuh tadi 22, ini 16. Kemudian ini tingkat NPL-nya malah dia rendah ya. Karena ya ini NPL-nya rendah, kemarin juga ada restrukturisasi juga. Terus kemudian CASA-nya lebih rendah daripada BCA. Kalau CASA itu lebih tinggi, lebih bagus. Kemudian NIM-nya lebih kecil dari BCA ya. Nah, kalau kita perhatikan secara valuasi gimana, price to earnings ratio-nya ini dianyualkan seperti ini, dia valuasinya jauh lebih murah dari BCA. Karena memang kalau perbankan yang lain itu memang lebih murah ya. BCA itu yang paling mahal dia valuasinya. Oke, nah kalau untuk BJBR sendiri, ini secara monthly chart, dia masih beda banget sama BCA, dia masih murah untuk secara harganya, belum naik banyak. Kalau BJBR ini aku lebih prefer untuk trading sebenarnya. Jadi kalau perbankan itu yang buat investasi jangka panjang, saya strict di 4 saham tadi, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI. Tapi yang 3 ini kita nggak bahas karena laporan keuangannya belum keluar yang untuk kuartal 2. Oke, kemudian teman-teman perhatikan di sini, ini kalau BJBR, ini mulai ada tanda pembalikan arah dalam jangka pendeknya. Jadi ini masih di stage 1, ya dia mulai berangsur-angsur dia mau mulai bangun anak tangga pertamanya. Ya, jadi mulai bangun anak tangga pertamanya di sini. Ini resistennya di area 1000. Jadi kalau dia breakout dari area 1000, breakout kenceng, ini mulai masuk periode uptrend ya. Jadi mulai recovery. Nah, ini bisa untuk trading aja untuk si BJBR-nya. Tradingnya beli breakout lebih dari 1000.